Shalom Bapak Ibu semua, mari kita mulai ibadah KPA online dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, kami kembali untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau melalui firman Tuhan ini Engkau membangun kami, membentuk kami, memperbaharui hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kami, dan kami bisa melakukan firman Tuhan lebih baik lagi dan lebih taat lagi. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini firman Tuhan dalam KPA online kita akan belajar tentang dua hal yang akan dibagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama ini kita akan belajar tentang pelajaran dari Hizkia. Pelajaran dari Hizkia ini akan ada dua sesi. Sesi yang pertama kita akan bicara tentang perbaikan dimulai dari hubungan kita dengan Allah. Saya ulang lagi temanya, perbaikan dimulai dari hubungan kita dengan Allah. Kita akan mempelajari Hizkia, Raja Hizkia, raja yang menarik karena di zaman Raja Hizkia inilah kita melihat banyak kejadian penting, banyak hal-hal yang luar biasa. Dan di zaman Hizkia inilah kita akan lihat sejarah bangsa Israel. Kita akan baca dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ke 12. Tapi saya tidak akan bacakan semua. Bapak Ibu, kita akan baca perlahan-lahan melalui alur dari khotbah ini. Jika kita lihat dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai yang ke 12, kita bisa melihat bahwa itu cerita tentang bagaimana kitab Raja-Raja menceritakan sejarah dari Hizkia. Hizkia adalah raja yang naik tahta di usia 25 tahun dan menjadi raja Yehuda selama 29 tahun. 2 Raja-Raja 18 mencatat bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Daud leluhurnya. Berbeda dengan ayahnya. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja ayat 16-17, Raja Ahaz yang merupakan ayah dari Hizkia, bukan Ahab ya, Ahaz, menjadi raja sebelum Hizkia. Alkitab mencatat bahwa Raja Ahaz itu melakukan apa yang jahat di mata Allah. Seperti apa? Seperti kelakuan-kelakuan dari Raja Israel. Jadi pada zaman itu kerajaan Israel sudah terpecah dua. Setelah zaman Salomo, kerajaan Israel terpecah dua, yaitu kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam dan beribu kota di Samaria, dan kerajaan Yehuda yang dipimpin Rehabeam, dan itu ada di Yerusalem. Dalam masa pemerintahan Raja Ahaz, dia melakukan kekejian yang luar biasa. Dia melakukan persembahan anaknya sendiri sebagai korban dalam api, seperti bangsa-bangsa yang dulu pernah diusir Tuhan, yang dulu pernah dihabisi Tuhan sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan anehnya, apa yang dilakukan bangsa-bangsa yang dibilang Tuhan itu adalah bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu malah dilakukan oleh raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda, khususnya Ahaz ini. Di masa inilah kemudian maju satu raja Aram yang namanya Resin dan Raja Pekah yang merupakan raja Israel. Jadi kedua kerajaan ini memerangi Yehuda, Raja Aram dan Raja Israel. Dan mereka kemudian mengepung Yerusalem. Dan pada saat itu mereka gagal mengalahkan kerajaan Yehuda. Dalam ketakutannya, dalam ancaman Raja Aram, Raja Ahaz, ayah dari Raja Hizkia, memerintahkan utusan-utusannya untuk meminta bantuan perlindungan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Dia mengambil emas dan perak dari Bait Allah dan pembendaraan istana raja, dan kemudian diberikan sebagai persembahan kepada Raja Asyur. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan pergi memerangi Raja Aram, Resin itu. Dan kemudian Aram dikalahkan. Sejak saat itu kerajaan Yehuda masuk dalam kekuasaan Raja Asyur, sehingga setiap tahun mereka harus memberikan persembahan upeti kepada Raja Asyur. Dan ketika Hizkia naik tahta, dia memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pendahulunya dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita bahas yang menunjukkan bagaimana
Hizkia memperbaiki, meluruskan apa yang tidak benar selama masa pemerintahan ayahnya. Nah, karena perbaikan inilah kemudian nasib kerajaan Yehuda ini berbeda dengan kerajaan Israel. Raja Israel pada saat itu bernama Hosea bin Elah. Dan pada saat di masa ke-6 dari masa Hizkia, kerajaan Israel menjadi runtuh. Kenapa? Karena diserang oleh Salmaneser, Raja Asyur. Lalu bukan hanya dikalahkan saja, Raja Asyur kemudian mengangkut orang-orang Israel ke pembuangan di Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habir, di negeri Gosen, dan di kota-kota orang Madai. Dan yang terjadi adalah kerajaan Israel di Samaria kemudian hilang. Kedua kerajaan yang satu rumpun ini memiliki awal yang sama. Mereka adalah kerajaan-kerajaan yang kuat. Namun ketika berakhir, akhirnya beda. Nah, kenapa? Karena kerajaan Israel mengalami yang namanya degradasi rohani mereka. Mereka tidak lagi hidup dalam Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan mulai melanggar perjanjian-perjanjian yang sudah diajarkan oleh Musa. Ada perjanjian-perjanjian yang harus ditaati, harus diikuti, tapi yang terjadi mereka tidak melakukannya. Dan mereka jauh dari Tuhan. Yang seperti di awal kita katakan kekejian itu, dan itu mereka lakukan. Tentunya Hizkia belajar dari kasus kerajaan Israel dan kasus kerajaan Yehuda, sehingga ia tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Hizkia tahu apa yang harus dia perbuat. Hizkia tahu apa yang harus dia perbaiki agar tidak bernasib sama dengan kerajaan Israel. Dan Bapak Ibu semua, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia merupakan sesuatu gambaran yang menjadi pelajaran yang baik bagi kita ketika kita menghadapi masa yang sama. Tentu hari-hari ini tidaklah merupakan hari-hari yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan tentang kehidupan yang semakin merosot, tapi tantangan yang semakin besar, tantangan yang semakin berat. Rasa-rasanya kemampuan kita, pertumbuhan kemampuan kita, pertumbuhan ekonomi kita itu berbeda jauh dengan pertumbuhan tantangannya. Masa-masa sukar itu ada. Masa-masa sukar itu datangnya senyap tapi mematikan. Kita bisa melihat banyak perusahaan-perusahaan kemudian gulung tikar, pengurangan pegawai. Kemarin saya mendengar satu perusahaan tekstil lagi mulai pengurangan pegawai secara besar-besaran. Mengapa? Karena masa-masa ini disebut masa-masa krisis. Orang bilang, loh kan pandemi adalah krisisnya. Pandemi adalah krisis kesehatan. Efeknya adalah masa-masa berat yang kita alami sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami namanya usaha kok menurun, usaha kok sekarang nggak lebih besar dari dulu, omsetnya turun, itulah yang dinamakan namanya krisis. Banyak usaha-usaha yang sejenis. Kalau Bapak Ibu punya usaha yang sama dengan orang lain, kita bisa membandingkan, kok usaha yang sejenis bisa ambruk, kenapa kita bertahan? Atau kita melihat bahwa ketika melihat usaha-usaha itu, mereka akan mengalami hal yang sama dengan kita. Timbul di pikiran kita, bagaimana agar kita bisa berjalan lebih baik, bagaimana agar kita bisa lebih bertahan dibandingkan usaha-usaha lain, bagaimana kita bisa lebih dipilih daripada orang lain dalam satu kantor kita. Mungkin dalam satu kantor kita seorang accounting, seorang pembukuan administratif. Mungkin dalam satu kantor itu, satu ruangan itu ada 10 orang. Satu waktu perusahaan mengalami masalah keuangan dan mereka akan melakukan pengurangan karyawan. Dari 10 dikurangi menjadi 2. Apakah kita termasuk dalam 8 orang yang akan di PHK atau kita menjadi 2 orang yang dalam perusahaan tersebut yang dipertahankan? Bagaimana caranya agar kita tidak kalah, tidak runtuh seperti kerajaan Israel, tapi mengalami masa kemasan seperti kerajaan Yehuda. Hari ini mungkin kita juga mengalami hal yang berat. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita belajar dari jatuh bangunnya Hizkia saat memerintah kerajaan Yehuda.
Sehingga kemudian kerajaan Yehuda itu kembali ke masa kejayaannya. Sedangkan kerajaan Israel yang sebagai gambaran orang-orang di luar kita itu malah menjadi runtuh. Apa kunci utama dari Hizkia? Kunci utama dari Hizkia adalah Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti apa yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Apa yang dilakukan oleh Hizkia melakukan apa yang benar. Ketika saya pelajari, itu menjadi berkat bagi saya. Sehingga saya bisa diberkati oleh Tuhan. Karena itu persiapkan hatimu, pikiran kita, dan telinga kita. Catat baik-baik dan lakukan itu. Yang pertama, Hizkia kembali kepada pemurnian firman Tuhan. Tuhan sudah punya aturan yang diberikan oleh Raja Israel kepada raja-raja Israel, kepada hakim-hakim, kepada nabi-nabi yang ada, kepada raja-raja awal dari zamannya Saul sampai itu. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4, Hizkia melakukan, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Raja Hizkia melakukan pemurnian ajaran dan tata cara beribadah orang Israel, orang-orang Yehuda, dengan menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan menghancurkan tugu berhala. Dan yang menarik adalah di zaman Hizkia inilah kemudian ular tembaga di zaman Musa dihancurkan. Sebagai pengingat, dalam bilangan 21 ayat 4 sampai 9 dalam perjalanan bangsa Israel dari Gunung Hor ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, mereka itu melawan Allah karena tidak ada roti dan air. Tuhan kemudian memerintahkan ular tedung untuk keluar dan memakut mereka sehingga banyak orang Israel yang kemudian mati. Kemudian bangsa Israel menyesal dan meminta Musa berdoa kepada Tuhan agar menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu. Pada saat itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga dan ditaruh di atas tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular akan melihat ke arah ular tembaga tersebut, maka ia akan hidup. Sekilas sebagai pengingat dalam masa hakim-hakim sampai dengan kerajaan Israel terpecah dua menjadi Israel dan Yehuda. Orang Israel masih mempersembahkan korban bakaran kepada ular tembaga tersebut. Dan ini kemudian menjadi satu hal yang masuk dalam pemurnian oleh Hizkia. Dia menghancurkan ular tembaga tersebut, termasuk semua tiang-tiang berhala. Dia kembalikan kepada tujuan dari bangsa Israel, yaitu apa? Untuk taat hidup dalam peraturan Allah, supaya apa? Terbebas. Seperti Yosua yang menyatakan bahwa sampai hari ini bahwa keluarganya akan hidup beribadah kepada Allah. Dia kembalikan seperti itu. Ular tembaga itu adalah cara Tuhan untuk menolong pada saat ular tedung itu memakut. Setelah itu tidak ada fungsinya lagi. Tapi bagi bangsa Israel itu menjadi satu berhala baru bagi mereka. Mereka mempersembahkan itu. Bukan karena mereka melihat Tuhan hadir. Tapi bangsa Israel adalah bangsa yang percaya karena dia melihat. Ketika dia melihat ular tembaga itu, mereka merasa melihat apa yang dia sembah. Mereka terpengaruh hidup dalam budaya bangsa-bangsa lain yang membangun patung-patung untuk disembah. Patung-patung gambaran dewa-dewa sebagai patung gambar kehadiran dewanya. Mereka percaya karena melihat. Karena itu dihancurkan oleh Hizkia. Dan kemudian dia membangun yang benar. Dia membangun bait Allah dengan benar. Dia mengembalikan aturan dari bait Allah. Dia meluruskan kembali. Bapak Ibu semua, kembali pada firman Tuhan merupakan kunci kita pertama dan utama untuk memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Banyak berhala dalam hidup kita yang tidak terkecuali siapa kita. Seberapa rohani kita itu bukan pengecualian. Berhala-hala terbentuk dari ketakutan kita, seperti memberikan sesaji pada tempat-tempat yang angker, memiliki benda-benda bertuah, mungkin juga karena warisan, kita mau buang kita takut, karena itu pemberian orang tua. Bisa saja berhala terbentuk dari penghormatan kita kepada leluhur,
Sehingga kemudian kita seringkali memberikan, kalau orang Tionghoa itu ada sembahyang altar, mereka memberikan persembahan, baik dupa maupun makanan kepada foto dari orang-orang zaman dulu yang sudah meninggal, leluhurnya. Atau ziarah kubur. Di dalam ziarah kubur mulai tanya macam-macam, minta sesuatu, keberhasilan segala macam. Padahal mereka lupa bahwa yang memberikan keberhasilan bukan kuburan, tapi Tuhan, karena Tuhan hidup, kuburan tidak. Banyak hal berhala. Kemudian yang lebih sedih lagi adalah simbol-simbol Kristen malah jadi berhala baru. Seperti patung yang dibuat menyerupai Tuhan Yesus, kemudian patung itu disucikan, disiram dibersihkan dengan air suci, lalu diberikan persembahan. Saya bilang daripada dibuat seperti itu mendingan tidak usah buat patung sekalian. Kenapa? Karena kita percaya bukan karena melihat. Kita percaya sebelum melihat. Yang percaya karena melihat itu Thomas. Karena itu nggak perlu Kristen. Makanya Bapak Ibu kalau mau lihat apa bedanya orang Kristen dengan orang Katolik. Orang Kristen salibnya itu tanpa Tuhan Yesus di situ. Sedangkan orang Katolik salibnya dengan Tuhan Yesus. Sambil bercanda teman saya tanya, kenapa orang Kristen salibnya tanpa Tuhan Yesus? Saya bilang Tuhan Yesusnya sudah bangkit. Ngapain disalib terus? Karena itu Bapak Ibu jangan jadikan berhala-berhala seperti itu. Singkirkan semua. Mari kita kembali bangun hubungan kita dengan Tuhan. Gunakan HP kita bukan untuk mengecek medsos saja, tapi mau untuk membaca firman Tuhan, membantu kita memahami firman Tuhan. Setiap pagi gunakan waktu kita untuk berdoa, minta perlindungan Tuhan, berdoa di malam hari untuk bersyukur dan atas pertolongan Tuhan. Minta kepada Tuhan penyertaannya, bukan sekedar rutinitas hafalan dalam berdoa. Karena godaan iblis tidak datang dalam bentuk nyata, melainkan dalam bentuk yang kita inginkan, sehingga kita tidak sadar masuk dalam permainan iblis. Dan saya belajar kebiasaan baik ini yang dibangun dari istri saya. Saya sangat kagumi istri saya yang dalam 10 tahun pernikahan kami, dia selalu bangun pagi jam 5 pagi untuk berdoa. Dia bangun pagi untuk baca firman Tuhan, baru dia turun. Bagaimanapun kondisinya, dimanapun kami berada, baik dalam waktu wisata maupun di rumah, dia selalu berdoa. Saya belajar dari situ. Karena itu saya percaya keberhasilan saya dimulai dari istri saya yang berdoa. Demikian pula kita, keberhasilan kita ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat, yang kita pelajari dari Hizkia, yaitu apa? 2 Raja-Raja 18 ayat 5-7. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahnya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, yang memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Di ayat 7, Raja Hizkia yang berpegang kembali Allah memberontak kepada Raja Asyur, raja yang dimintai perlindungannya oleh Ahaz, Raja Yehuda, ayah Hizkia. Dan raja yang sama menghancurkan kerajaan Israel di masa yang sama. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah bagaimana Hizkia membangun kembali iman yang benar. Iman yang benar bicara tentang dua hal yang menjadi kata-kata yang menarik, yaitu ia percaya kepada Tuhan dan ia berpaut kepada Tuhan. Tidak sekedar percaya, namun kepercayaannya dibuktikan dengan melepaskan diri dari perlindungan Raja Asyur. Karena apa? Karena dia punya tempat untuk berpaut, yaitu Yesus tadi, Tuhan tadi. Itu hal yang sangat-sangat besar yang dilakukan oleh Hizkia. Kenapa? Karena Raja Asyur tidak lagi menjadi pelindungnya, sekarang Raja Asyur menjadi lawannya dia. Dan ini menjadi satu ancaman baru. Karena Raja Asyur bisa sewaktu-waktu menyerang dia. Namun kita lihat, Hizkia tidak
lagi yang takut untuk melakukan pemberontakan itu. Karena apa? Karena dia percaya pada Tuhan. Dia sudah melihat buktinya bagaimana dia memperbaiki hubungan dengan Tuhan, kemudian dia beruntung selama dia berperang. Karena itu dia percaya bukan pada Raja Asyur dia meletakkan ketenangannya, perlindungannya, tetapi kepada Tuhan. Bapak Ibu semua, seringkali kita memiliki iman kepada Tuhan. Kita ditanya, apakah kamu percaya Yesus? Kita bisa bicara dengan lantang, oh ya, puji Tuhan, saya pasti percaya dengan Yesus. Tapi apakah kita berpaut pada Tuhan? Nah, itu yang belum. Itu yang seringkali jadi pertanyaan kita. Karena kuncinya dalam iman itu bukan tentang hanya perkataan iman, tapi tindakan iman. Kunci dari iman adalah satu perbuatan. Kita harus berani untuk mengatakannya, lebih lagi kita harus lebih berani untuk melakukannya. Karena dengan melakukan itu, iman kita menjadi sempurna. Tuhan melihat bahwa kita memang benar-benar percaya, bukan sekedar mengaku saja. Karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih bicara percaya tapi kita ragu-ragu dan kita sekarang lebih percaya untuk memberikan kepercayaan kita pada orang lain, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Bicara sama Tuhan apa yang menjadi masalah kita. Bicara sama Tuhan apa yang menjadi problema hidup kita. Angkat itu dalam doa. Angkat itu dalam doa kebersamaan kita. Supaya apa? Supaya kita mendapat pertolongan Tuhan. Supaya kita mendapatkan jaminan rasa nyaman dengan Tuhan. Tuhan akan menolong hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan mempermalukan kita. Karena apa? Karena ketika kita bersama dengan Yesus, kita bekerja dengan Yesus, Tuhan memberikan jaminan kemenangan. Bapak Ibu semua, apa yang kita alami bukanlah hasil akhir yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Jadinya jangan sedih, jangan suram hidup kita. Percayalah bahwa kita bisa melewati masa-masa yang berat. Yang penting dalam kehidupan kita adalah Tuhan tidak pernah memberikan janji manis, tapi Dia memberikan janji yang kekal, janji yang hidup. Dia memberikan penyertaannya, bukan sekadar kata-kata, tapi Dia memberikan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai jaminan bahwa Dia akan menepati janjinya. Karena itu Bapak Ibu, jika saat ini kehidupan kita sedang porak-poranda karena masalah, mulailah bangkit dan perbaiki hubunganmu dengan Allah. Bangun kembali mesbah doa kita dengan Allah, agar hubungan yang terpisah jarak dengan Tuhan itu kembali terjalin. Tuhan sedang menunggu kita membersihkan diri kita dari berhala-hala dalam hidup kita, agar kita layak untuk memasukkan Yesus dalam hidup kita, agar Tuhan bisa masuk dan bertahta di atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau membentuk hati, telinga kami, pikiran kami, agar kami menjadi baru lagi. Kami berani untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan kami. Kami berani jujur dalam kehidupan kami tentang kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan kami. Dan kami memulai hidup kami yang baru bersama-Mu Yesus. Berikan kami kekuatan agar kami bisa melalui setiap masalah dalam kehidupan kami. Berikan kami kemampuan, hikmat dari surga, agar kami bisa melalui setiap hal yang memberatkan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan selalu menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang sedang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang sedang kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Kami sedang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Dan kami yang sedang menghadapi kesedihan, kehilangan, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan biarlah damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.